warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jana dengan NIM 2062401051 dari program studi D3 Akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan tentang komunikasi. Untuk lebih detail dan jelasnya, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication dan dalam bahasa Latinnya communicatus, di mana bersumber dari kata komunis, di mana kata komunis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Proses penyampaian bentuk interaksi gagasan kepada orang lain dan proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan baik sengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya adalah model komunikasi oleh Berelson tahun 1968. Komponen komunikasi. 1. Lingkungan komunikasi, di mana ada 3 dimensi, yaitu lingkungan fisik, sosial psikologis, dan temporal. Lingkungan fisik itu adalah ruang di mana komunikasi berlangsung secara nyata. Lingkungan sosial psikologis, di mana lingkungan ini mencakup rasa persahabatan atau permusuhan, formalitas atau informalitas. Yang ketiga yaitu lingkungan temporal, mencakup waktu dalam hitungan jam, hari, atau sejarah di mana komunikasi berlangsung, di mana ketiga dimensi ini saling berkaitan. Komponen komunikasi yang kedua adalah sumber penerima atau komunikator, adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan yang menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber. Yang ketiga adalah encoding, decoding. Encoding itu penyandian dan decoding itu pemecahan sandi. Yang keempat itu adalah kompetensi komunikasi. Adalah sesuatu yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Yang kelima ada pesan. Pesan ada 2, yaitu pesan verbal dan pesan non-verbal. Yang keenam ada saluran. Saluran itu adalah media yang dilalui pesan. Yang ketujuh ada umpan balik. Umpan balik itu adalah informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya. 8 ada gangguan atau noise. Gangguan dalam komunikasi yang mendistorsi pesan, yaitu ada gangguan fisik, psikologis, dan juga semantik. Tujuan dan fungsi komunikasi. Yang pertama agar memberitahu dan memberitahukan. Yang kedua adalah menilai masukan atau input atau hasil output ataupun pola pikir. Yang ketiga mengarahkan dan diarahkan. Yang keempat mempengaruhi dan dipengaruhi. Yang kelima mengandung fungsi insidental atau netral. Dilihat dari penjelasan tersebut, komunikasi dapat menciptakan pemahaman, tingkat penerimaan, dan motivasi untuk menjawab pertanyaan. Kegunaan mempelajari ilmu komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah fundamental dalam kehidupan. Yang kedua, komunikasi adalah suatu aktivitas kompleks. Yang ketiga, komunikasi adalah suatu vital untuk kedudukan. 4. Pendidikan tinggi tidak menjamin komunikasi yang baik. 5. Komunikasi adalah populer. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah suatu hal yang sangat penting dan menjadi bagian dari tuntutan profesi. Kadang-kadang, rusaknya hubungan individu dalam organisasi karena terjadinya miskomunikasi. Komunikasi dalam organisasi terdiri atas komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi resmi yang menempuh jaringan organisasi. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang menempuh saluran informasi yang muncul dari interaksi di antara orang-orang.
Selanjutnya adalah komunikasi ke atas atau upward communication, yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan terkait sistem saran, kebijaksanaan, keluhan karyawan, dan survei semangat. Yang kedua adalah komunikasi ke bawah atau downward communication, yaitu komunikasi dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, yang mencakup pedoman perusahaan, publikasi, memo, papan buletin, dan rak informasi. Yang ketiga ada komunikasi horizontal atau horizontal communication, paling sering terjadi dalam rapat komisi, interaksi pribadi selama waktu istirahat, obrolan di telepon, memo dan catatan, kegiatan sosial, dan lingkaran kualitas. Selanjutnya yang keempat adalah komunikasi silang atau across communication, yaitu adalah penyampaian rekan sejawat yang melalui batas fungsional yang tidak menduduki posisi atasan ataupun bawahan. Komunikasi silang ini terdiri atas dua, yaitu komunikasi lisan dan tertulis, dan yang kedua adalah komunikasi verbal. Selanjutnya adalah 5 kaidah komunikasi yang dikenal dengan kata rich, yang berarti merengkuh atau meraih. Uraian dari kata rich sebagai berikut. Yang pertama adalah respect, yang berarti sikap hormat dan sikap menghargai kepada khalayak atau hadirin. Yang kedua adalah empathy, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang sedang dihadapi orang lain. Yang ketiga ada audible, yaitu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Yang keempat ada clarity, yaitu kejelasan dari pesan yang sedang disampaikan. Yang terakhir adalah humble atau sikap rendah hati. Selanjutnya adalah teknik presentasi. Teknik presentasi itu cenderung menggunakan sarana pendukung seperti audio visual dan berbagai teknik penyampaian pesan seperti demonstrasi, partisipatif interaktif, drama, humor, dan teknik khusus lainnya. Inilah yang membedakan antara presentasi dari public speaking secara umum. Selanjutnya adalah persiapan presentasi, di mana persiapan presentasi ini harus bersifat cermat dan hemat waktu agar pembicara terhindar dari kegugupan dan demam panggung yang terjadi sebelum presentasi dimulai. 8 langkah berikut ini yang sangat membantu dalam memanfaatkan sumber objek pengetahuan secara optimal. Yang pertama itu adalah analisa pendengaran, yang kedua adalah peninjauan lokasi, yang ketiga adalah kerangka dan susunan, yang keempat adalah penelitian dan penerapan, yang kelima adalah penulisan naskah, yang keenam adalah penyajian dan alat, yang ketujuh adalah praktek dan latihan, yang kedelapan adalah presentasi atau penyampaian. Simpulkan bahwa komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan pesan yang menguntungkan satu pihak, tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait. Komunikasi digunakan untuk mencapai tujuan bersama dalam pemecahan persoalan. Agar komunikasi dapat berjalan baik dan lancar, maka diperlukan keterampilan komunikasi.